penanaman, persiapan tanamnya dulu. Apa yang harus kami siapkan, Mas? Air yang pertama. Pertama, air harus siap. Air harus siap. Terus yang kedua, Berapa liter per minggu atau per bulan kali berapa pohon gitu? Satu pohon dicetak kalau kita sih sebenarnya tidak menghitung liter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyambangi kediaman Mas siapa coba? Masternya durian. Dan kali ini kita ada di Gunung Wungkal. Gunung Wungkal, Desa Kalian Giling. pasti tahu beliau siapa. Masternya durian, Mas. Selamat pagi. Agus Widodo, Bang Kumis. Bukan masternya durian, belajar juga. Hari ini saya alhamdulillah, terima kasih Mas Agus diterima untuk belajar. Dan saya bersama teman-teman kami ini mau nanam durian. Dan saya alhamdulillah terima kasih dikasih kesempatan. Sebelum menanam saya mau belajar habis-habisan sama Mas Agus. Nah, saya mau berkunjung ke kebun Mas Agus, minta ilmu, angkat saya jadi murid Mas Agus. Enggak lah, kita sebenarnya durian itu orangnya asal mau ngerawat aja. Kalau masalah perawatan itu sebenarnya nggak sulit, asal kita mau mengerjakan. Jangan nanti kita ambil caranya seperti apa tapi di situ tidak diterapkan. Siap. Biasanya orang nanam durian itu rata-rata Kebanyakan teori ya? nggak seneng aja di awal, begitu tahu perawatannya, kendalanya. Ya. Betul. Jadi itu. Oke, kita lanjutkan ke kebun. Kita banyak berbincang dengan beliau dan ikuti terus. Ya ini awalnya itu kan kubur ya, nggak ada. Tanaman pertama dulu ini. Itu langsung ke kebun, tikak jeringan ya. 10 tahun. Siap, langsung ini. Nah, iya. Babor. Wis. Teriak-teriak itu satpame. Saya di kebun ada 6. Oh, ini yang nggak kerawat. Ini usianya nanti sama punya saya. Oke. Iya, nggak kerawat ya gini. Oh, ini yang nggak kerawat. Berapa tahun nih, Ini sudah ada 3 tahunan ini. Tapi nggak kerawat, punya adik saya. Ini berarti dari awal dulu nggak dilakukan pruning, nggak gitu, Mas? Enggak. Sampai cabang-cabangnya naik ke atas. Beda nanti kalau sama yang kerawat di sana. Ini kalau segede gini ada 20 tahun? Lebih nih Mas, ini lokal ini. 25 tahunan ini. 24, 25 itu. 24. Ini baru 3 tahunan. Oh, ini 3 tahun. Oh, 3 tahun kurang itu loh yang 3 tahunan ke sana. Kemarin tak potong-potong. Ini kan udah habis ya buah. Udah habis buah. Tak potongin kemarin. Ini 2 tahun. Ini yang 3 tahun. Ini 2 tahun, ini 5 tahunan. Ini 2 tahun. Itu 3 tahun. Tak potongin kemarin, ini baru pruning sebenarnya mau. Oh iya, kemarin yang saya lihat itu pruning. Nah, ini kan rimbun banget begitu di pruning. Jadi itu loh. Nah, itu yang saya mulai tak cicil tak pruning. Wah, iya. Ini nih. Kemarin yang saya lihat sampai habis itu. Ini. Itu yang kemarin buahnya 40 lebih. Itu 40 lebih. Gitu tuh. 40 lebih itu buahnya. Usia 5 tahun. Usia itu kurang dari 5 tahun. Jadi ada yang 5 tahun hanya beberapa ini. Itu yang situ sekitar 4 tahunan, ada 3 tahun. Yang ini ke sana 3 tahun semua ya. Itu 5 tahun 40 enggak kebanyakan, Mas. Kalau pohon segede ini proporsional segini cukup ya? Cukup. Kalau pohonnya segede ini tidak masalah. Masalah. Itu kemarin enak semua, nggak ada yang gagal itu. Dari awal jatuh sampai terakhir itu enak semua. Musim hujan kayak gini ya. Ini kan sebenarnya drainasenya belum maksimal. Belum sempurna. Nanti kalau ini sudah diteplok itu ke sini, ini drainase besar ke sana. Ini air ya, pokoknya air keluar gitu aja. Iya. Nah, dari proses yang jenengan pertama dulu sampai sekarang, Mas, ini saran apa nih buat kami para pemula nih? Dari penanaman, persiapan tanamnya dulu. Apa yang harus kami siapkan, Mas? Air yang pertama. Pertama, air harus siap. Air harus siap. Terus yang kedua, berapa liter per minggu atau per bulan kali berapa pohon gitu? Satu pohon kalau kita sih sebenarnya tidak menghitung liter ya. Okay. Tapi yang saya tahu dari pengalaman saya, kalau kita nanam durian
awal tanam di saat kemarau itu yang penting buatkan ring melingkar. Ring melingkar itu sejajar dengan ujung cabang atau ujung daun atau di luaran, dan di situ saat siram itu benar-benar sampai menggenang, basah menggenang sampai ke dalam. Kalau dihitung liter mungkin bisa ratusan liter. Itu di awal-awal tanam. Sekali aplikasi. Iya. Di musim kemarau. Di musim kemarau, puncak kemarau. Jadi kalau penghujan kan kita nggak usah nyiram. Jadi kalau kemarau memang harus siram. Siap. Berarti tinggal ngalikan jumlah pohon yang ditanam. Kira-kira 100 sampai 300 liter per pohon. Iya, pokoknya per 3 hari. Iya, per 3 hari. Itu kalau awal tanam nggak sampai 200-300. Itu puncak-puncaknya ya. Kalau sudah 1 tahun lebih kayak gitu loh. Pokoknya ya kita ngikutin dari perkembangan pohon kita lah. Yang penting kebutuhan air saat puncak kemarau itu bisa dibilang harus lebih. Jangan kurang. Kalau puncak tanaman paling boros butuh air usia berapa? Usia di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Itu memang harus kita butuhan air banyak. Siap. Oke, jadi air pertama sebelum tanam. Yang kedua Mas, masalah pelubangan penanaman. Nah ini tadi dengar-dengar teknik yang terbaru, gimana Mas? Kalau sekarang gini, kita kalau sudah belajar dari saya ngikutin semua episode, ya ngikutin. Itu kan Mas saya tidak harus mengikuti apa yang saya lakukan saat saya tanam. Karena apa? Saat saya tanam ini, itu kan saya masih minim pengalaman. Betul. Dan sedangkan orang yang kesini sekarang berbagi pengalaman dengan kita itu sebenarnya kegagalan dari semua dievaluasi. Nah, itu kita menanam itu bagusnya memang semi busut atau busut. Walaupun tidak harus tinggi sekali pakai alat berat, kita mengukur kemampuan kita masing-masing ya. Kalau saya sendiri tanam ya sekarang semi busut, paling enggak 1/4 masuk ke tanah, 3/4 ke atas baru diuruk, atau numpang, tapi tetap kita bikinkan lubang. Tetap ada lubang. Tetap harus ada lubang, dan media kita campur sekam, furadan, sekam sama furadan itu aja. Nah nanti pupuknya NPK itu sedikit. Jangan pakai pupuk dasar. Jangan pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Sudah saya pastikan kalau kita menanam pohon apapun ya, kok kita menaruh pupuk kandang di dalam tanah, walaupun sudah difermentasi, itu pasti kita akan mengalami kesulitan yang banyak nantinya di kemudian hari. Nanti tanamannya akan keriting-keriting daunnya, gosong ujung daunnya, pokoknya susah lah. Kanker batang. Iya, kanker batang gitu. Terus dengan cara busut tadi, semi busut atau busut tadi, itu juga nanti mengurangi kayak kanker batang, penggerek juga. Karena apa? Itu timbul dari kelembapan saat musim hujan. Kelembapan di akar. Nah, kalau kita sudah memakai cara busut seperti nanti pelebarannya kita makin mudah ya. Seperti ini. Ini kan dulu tanamnya nggak tanah busur. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu cara pelebarannya itu yang benar bagaimana. Itu agak susah. Tapi kalau sudah busut, pelebarannya kita makin mudah. Tinggal naikin. Iya, kalau ini kan harus ngelebarin harus dari sana, itu air juga harus ke sini. Tapi busut pun air tetap harus keluar ya Mas ya? Iya, tapi otomatis kan kalau busut kan keluar. Puncaknya di tengah. Nah, terus ya. Terus kendala yang paling susah kalau saya menangani mulai dari jamur, penggerek, pokoknya kecabut, pokoknya hama-hama durian itulah. Yang paling susah itu malah bukan dari hama-hama tersebut, tapi dari kita kalau sudah mengalami busuk akar, di situ sudah kena air menggenang, jadi busuk akar itu pemulihannya kalau penanganannya benar itu 1 tahun. Kalau penanganannya benar. Kalau nggak benar bisa lewat. Kalau nggak lewat ya nggak mati nggak itu. Ada contohnya nggak di sini? Ada, nanti di sana nanti ada. Oke. Jadi ternyata busut itu sekarang teknologi yang lebih terbarukan. Ya busut, semi busut lah paling nggak naik lah. Mau full gitu. Iya. Yang penting penanaman naik sedikit. Ya, cuma memang saat tanam itu butuh tenaga lebih banyak karena butuh tanahnya untuk gundu itu. Kalau busut jangan sampai kerucut. Busut itu yang benar-benar melebar.